Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkalam dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pertama, sebelum dimulai kajian, mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, baru pertama kesini gitu. Diperkenalkan gitu. Nama saya Muhammad Saiful Matin. Muhammad Saiful Matin ya. Panggilannya Muhammad gitu. Panggilannya Muhammad. Termasuk yang lain dari yang lain gitu. Teman-teman saya banyak yang namanya Muhammad siapa? Kayak Muhammad Farid Ma'ruf gitu. Itu nama teman saya, Mas Farid itu ya. Muhammad Farid Ma'ruf, saya namanya Farid. Muhammad Habib Rosidi, namanya Habib. Memang dari kecil ya Muhammad panggilannya. Ya, asli Solo. Ya, saya nomor 5 ini Muhammad gitu, karena 11 bersaudara gitu. Saya nomor kelima. Nomor 1 bajengnya itu Putri gitu. Maryam, kalau yang kedua, ketiga, 4, kelima ini putra semuanya, dan semuanya urut gitu. Dari kedua Zakaria, kemudian Yahya, Isa, saya Muhammad. Pas urut ya. Adik saya 6, 1 laki-laki, akhirnya balik ke mbahnya lagi, Ibrahim. Nabi Ibrahim. Habis nabinya tidak ada nabi lagi, enggak lagi Ibrahim. Memang kebanyakan nama Muhammad panggilannya bukan Muhammad gitu. Gitu, asli Solo gitu. Pasnya gitu, rumahnya pas Sukoharjo, mepet Solo tapi gitu. Daerah Muruki, dekat Pondok Al Mukmin, timurnya Pondok Putri Al Mukmin Muruki gitu. Gini, masih kenal Mas Farid ya, saya itu pantarannya Mas Farid ya, temannya selama mondok dari kelas 1 sanawi sampai lulus gitu, bareng-bareng dengan Mas Farid. Ya, mungkin cekap sekian ya perkenalan. Kita lanjutkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bapak dan ibu-ibu semuanya. Pertama, marilah kita terus senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Artinya kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terus taat, terus tunduk kepada perintah-perintah Allah Ta'ala. Makin dekat kepada Allah Ta'ala. Perintahnya kita kerjakan semampu kita, larangannya kita tinggalkan semua tanpa terkecuali. Itulah yang namanya bertakwa. Ma'asyiral muslimin ya, karena ya, tidak lain ya, hanya dengan bertakwalah kita nanti ketika kita sudah masuk ya, dalam kehidupan yang sebenarnya, alam akhirat nanti ya, hanya dilihat dari takwa kita ya. Orang yang bertakwalah yang nanti akan mendapatkan kemuliaan
mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah Ta'ala. Bukan dilihat hartanya seberapa, bukan dilihat jabatannya apa, bukan dilihat dari mukanya, gagahnya, ganteng atau cantik, tidak, akan tapi dilihat dari isi hatinya, ketakwaannya bagaimana, seberapa dia tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah, kepada seruan-seruan Nabi Muhammad SAW, dan seberapa dia kuat teguh gugur dalam meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Itulah. Karena ma'asyiral muslimin, perlu kita ketahui terus bahwa kita tidak hanya hidup di alam dunia saja, dan hidup kita di alam dunia ini tidak diciptakan sia-sia. Artinya Allah Ta'ala menciptakan kita semuanya punya tujuan. Yang paling jelas Allah Ta'ala katakan dalam ayatnya surat Az-Zariyat, Allah Ta'ala katakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, Allah Ta'ala, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Ta'ala, kecuali untuk tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala. Seperti ayat yang Allah Ta'ala katakan di awal-awal surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan itu untuk menguji kita semuanya. Siapa di antara kita yang ahsanu amala, paling baik akan perbuatannya, paling baik akan perbuatannya, amalannya, seberapa dia taat tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala menciptakan kita, tujuannya adalah untuk itu. Nanti di akhirat Allah Ta'ala akan liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat, berbuat buruk, bima amilu, karena sebab perbuatan buruk mereka. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan orang-orang yang mereka berbuat baik, Allah akan memberikan balasan dengan al-husna, kebaikan, yaitu adalah surga Allah Ta'ala nanti di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan surga Allah Ta'ala. Maka harus kita yakini pertama bahwa asdaqal kalam, paling benarnya ucapan, paling benarnya kalam, paling benarnya cerita, itu adalah kitabullah, Al-Quran, kitabnya Allah Ta'ala. Nggak ada salahnya sama sekali, nggak ada bohongnya sama sekali. Di apapun yang diucapkan, apapun yang tertulis di dalam Al-Quran, itu semuanya benar tanpa ada yang salah. Itu asdaqal kalam, paling benarnya, paling jujurnya, paling paling bagusnya, tidak ada salah sama sekali, tidak ada dusta. Al-Quran menceritakan masalah nabi-nabi dahulu, orang-orang dahulu itu benar semuanya tanpa ada yang salah. Al-Quran menceritakan hal-hal yang akan terjadi, bahkan tentang alam selain alam dunia, ada alam janin, ada alam roh, alam janin, alam dunia, kemudian ada alam berikutnya, alam kubur dan alam mahsyar. Itu semua benar tanpa ada yang salah semuanya. Itu asdaqal kalam adalah kitabullah, kitab yang paling benar yang adalah kitab Al-Quran. Ucapan yang tertulis semuanya itu semuanya benar tanpa salah. Maka yang diucapkan, yang tertulis, yang kita pelajari dari Al-Quran, yang kita baca, itu semua adalah hal-hal yang benar, tidak ada dustanya. Maka Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Nanti di akhirat yang ada adalah fariqun fil jannah wa fariqun fis
sa'ir. Sekelompok manusia akan masuk ke dalam surga dan sekelompok yang lainnya akan masuk ke dalam neraka. Artinya tempat di akhirat nanti tidak lain hanya ada dua. Kalau nggak ke dalam surga, nanti masuk ke dalam neraka. Wa in minkum illa wariduha. Di surat Maryam Allah Ta'ala katakan, dan tidaklah dari kalian, masing-masing kita, masing-masing manusia pasti wariduha, akan melewati neraka. Kita semuanya pasti akan melewati neraka. Karena ala rabbika hatman maqdiyah. Ini suatu hal yang pasti. Nah, digambarkan ya artinya neraka itu kayak lembah ya, lembah ke bawah, sedangkan surga itu naik ke atas. Nah, surga di atas, neraka di bawah. Orang ketika mau masuk surga, mereka harus melewati lembah ini terlebih dahulu ya. Dan mengatakan memang benar-benar melewati, agar mengatakan memang sebagaimana diceritakan dalam hadis, nanti ada yang namanya Shiratal Mustaqim, jembatan yang lurus ya, jembatan di atas neraka, yang mana jembatan ini disebutkan di hadis terbuat dari sepertujuhnya sehelai rambut. Kata sehelai rambut ya, itu sepertujuhnya itu dibentangkan untuk melewati jembatan tersebut. Orang-orang tergantung amalan, tergantung kebaikannya di dunia, tergantung ketaatan ketundukannya mereka di alam dunia bagaimana. Mereka baik, mereka taat, ada yang melewati jembatan tersebut seperti petir, sangat cepat sekali. Ada yang seperti angin cepat berhembus, ada yang seperti kuda berlari, ya kuda yang bagus berlari, dan seterusnya sampai ada yang merangkak-rangkak dan sampai yang ada berjatuhan. Itu ma'asyiral, kita perhatikan, itu pasti kita akan melewati ya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami Allah Ta'ala menyelamatkan alladzina taqaw, orang-orang yang mau bertakwa di dunia. Allah akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Allah selamatkan, bisa menyeberang jembatan tersebut tanpa harus terjatuh. Meskipun jembatan tersebut hanya terbuat dari sepertujuh sehelai rambut. Sakit bayangke nggih? Sing pring mawon nek setunggal jembatan nggih sulit nggih. Iki mboten pring nggih, sepertujuh sehelai rambut. Maka Allah Ta'ala katakan summa nunajji, kami Allah menyelamatkan. Allah lah yang menyelamatkan manusia dari api neraka. Kalau enggak pasti semua akan terjatuh. Jembatan sekecil itu ya, karena kalau bukan amalan mereka, bukan ibadah mereka sehingga mendapatkan rahmat, mendapatkan belas kasih dari Allah Ta'ala, Allah tidak akan menyelamatkan kita dari api neraka. Artinya ma'asyiral muslimin, itu kita camkan dalam diri kita ya, bahwa kita semua pasti akan menghadapi itu semuanya. Dan itu semua nanti yang menentukan adalah amalan-amalan kita semuanya di dunia. Ketaatan ketundukan kita di alam dunia ini. Maka ma'asyiral muslimin ya, nasihat seperti ini pasti akan diulang-ulang ya. Mubaligh, ustadz ya, siapapun yang memberikan nasihat ya, dan tidak harus seorang mubaligh saja yang memberikan nasihat, akan tapi sebagai kepala keluarga ya, sebagai bapak ini juga berkewajiban menyampaikan nasihat kepada keluarganya, kepada anaknya, agar mereka terus-menerus bertakwa kepada Allah Ta'ala, memperhatikan dalam kehidupannya jangan sampai mereka tertipu dengan dunia, hanya mencari dunia dan dunia, melalaikan kewajiban akhiratnya, melalaikan perintah-perintah Allah Ta'ala. Jangan sampai. Bila ada itu diingatkan, saling mengingatkan di antara kita semuanya. Kalau Allah Ta'ala jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian. Menjaga dari apa?
menjaga dari api neraka. Bagaimana mereka biar selamat dari api neraka. Kayak tidak lain ya dengan nasihat bertakwa. Summa nunajjil ladzina taqaw. Jadi orang-orang yang mereka, kalau di ayat yang tadi Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan surga. Allah Ta'ala teruskan dalam ayatnya, siapakah orang-orang yang berbuat baik itu? Allah Ta'ala katakan mereka alladzina yajtanibuna, mereka orang-orang yang berbuat baik yang akan mendapatkan surga, mendapatkan balasan surga dari Allah Ta'ala adalah alladzina yajtanibuna kabairal ismi, mereka orang-orang yang menjauhi, meninggalkan kabairul ismi, dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan keji. Ini sifatnya orang-orang yang nanti akan mendapatkan surga Allah Ta'ala adalah mereka terus-menerus berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Apa dosa-dosa besar? Dosa-dosa besar termasuk di dalam adalah amalan perbuatan yang jika dilanggar orang tadi dalam hukum Islam mendapatkan hukuman had. Kayak mencuri sampai batas nisab harus dipotong tangannya. Orang berzina harus dirajam kalau memang dia sudah muhsan, sudah berkeluarga. Kalau masih belum berkeluarga berzina dirajam. Dan yang lain-lainnya itu kabair ismi, dosa-dosa besar. Dia harus menjauhi dosa-dosa besar. Termasuk dosa-dosa besar apalagi? Orang ketika dengan sengaja maupun tidak sengaja dia meninggalkan kewajiban, meninggalkan perintah Allah Ta'ala. Jangan sampai. Nah, apapun yang Allah Ta'ala wajibkan, ya, misalnya sholat sehari semalam 5 kali, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, itu kita jaga. Jangan sampai kita termasuk orang yang menerjang perbuatan dosa, melakukan perbuatan dosa dengan meninggalkan kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan. Karena meninggalkan dengan sengaja maupun tidak, itu Allah akan, itu termasuk orang yang berbuat dosa besar. Wal fawahisha, dan perbuatan-perbuatan kecil lainnya, illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Karena yang namanya dosa-dosa kecil, ya, itu tidak dipungkiri lagi, ya. Semua manusia pasti pernah berbuat salah, gitu. Baik itu dia lakukan karena sadar maupun tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja, pasti manusia sering berbuat salah, itu pasti berbuat dosa. Karena sabda Nabi SAW, manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Akan tapi untuk lama dosa-dosa kecil ini Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah itu pemeliharamu itu, yakni Allah wasi'ul maghfirah, maha luas ampunannya. Maha luas ampunannya. Ampunannya sangat besar sekali. Tanpa ampunan dari Allah Ta'ala, tanpa maghfirah dari Allah Ta'ala, tidak ada hamba yang selamat dari api neraka. Tidak ada hamba yang selamat dari api neraka. Karena apa ya? Tidak lain ya, pasti ya, kita lebih sering lupa kepada Allah Ta'ala. Apapun ya, seharian kita pasti kita lebih sering lupa kepada Allah Ta'ala. Kalau Nabi mengatakan ya, yang namanya mata ya zinanya dengan melihat, ya, tangan dengan berbuat apa, mulut dengan ucapannya, kemudian dan seterusnya. Itu masih banyak kesalahan-kesalahan kecil yang mana itu semua Allah itu maha luas ampunannya. Allah akan mengampuni. Bagaimana caranya? Dengan banyak cara. Dengan majelis ilmu seperti ini, ya. Tidak lain sabda Nabi mengatakan semua makhluk, ya, bahkan hitan dalam lautan, ikan-ikan dalam lautan, mereka semua memintakan ampun kepada kita
semuanya. Memintakan ampun. Agar apa? Kita diampuni dosa-dosa kita, khususnya dosa-dosa kecil kita. Adapun dosa-dosa besar yang dia kerjakan harus ditaubati, benar-benar bertaubat, menyesal atas perbuatannya dan berjanji dengan kuat tidak mengulangi perbuatan tadi. Itu perbuatan dosa besar diampuni dengan seperti itu. Adapun dosa-dosa kecil, banyak cara Allah Ta'ala mengampuni kita semuanya. Ibadah sholat itu juga mengampuni dosa-dosa kita. Orang sholat subuh, kemudian sholat zuhur. Nah, ketika dia sholat zuhur, Allah mengampuni dosa-dosa dia antara subuh sampai zuhur. Sholat asar, Allah ampuni dosa-dosa dia antara sholat zuhur sampai asar dan seterusnya. Itu dosa-dosa kecilnya Allah Ta'ala ampuni. Amalan yang lainnya apalagi banyak sekali. Kita di majlis, kita sholat berjamaah seperti ini. Kemudian kita masih di dalam masjid dan belum batal, belum kentut atau belum ke kamar mandi buang air kecil, masih suci, belum batal. Itu tidak lain selama kita masih di dalam masjid sehabis sholat berjamaah, itu malaikat terus menerus mendoakan kita. Malaikat terus menerus mendoakan kita. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah hamba itu, ya Allah belas kasihanilah hamba itu. Artinya banyak cara sekali, banyak cara Allah itu mengampuni dosa-dosa kecil kita. Karena apa? Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Maha luas ampunannya. Akan tapi Allah Ta'ala ingatkan, fala tuzakku anfusakum, kalian jangan merasa suci, merasa jadi ampuni, kita merasa aman. Tidak, akan tapi tetap terus berharap dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Itulah artinya ma'asyiral muslimin. Dengan begitu ya kita jadikan ya, apapun yang kita amalkan di dunia, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala semuanya. Apapun yang kita kerjakan, ketika kita bekerja, ketika kita bermain, berolahraga, itu niatkan karena apa? Beribadah kepada Allah Ta'ala dalam rangka untuk kebaikan diri kita, untuk makin taat. Gitu. Bekerja untuk mendapatkan ma'isyah, bisa makan, kita bisa sehat, bisa beribadah dengan baik. Olahraga pingpong ya, pingpongan ya. Itu niatkan untuk ibadah. Dengan pingpong kita makin terus terjaga kesehatan kita. Bisa rutin beribadah, bisa rutin berjamaah, bisa rutin bisa saling bantu tolong menolong. Kesehatan kita terjaga. Seperti kita niatkan ibadah karena tidak lain kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau ma'asyiral muslimin, dengan banyaknya karunia seperti ini ya, maka tidak lain jangan lupa kita terus menerus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Banyak sekali nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat sehat ya. Nikmat yang mana termasuk nikmat yang banyak dilupakan manusia. Ketika sehat merasa biasa saja, gitu. Tapi ketika sakit baru merasakan ternyata nikmatnya sehat itu subhanallah. Maka nikmat seperti ini kita jaga. Jangan sampai tidak kita jaga, tidak kita pelihara, akhirnya diganti oleh Allah Ta'ala dengan sakit. Misal gitu, pengetos sakit gigi gitu. Sakit gigi ngetos nggih. Nek pas sakit pun dipun basani pun. Pun sakit apa-apa nggih, karo-karuan nggih. Sakit gigi. Itu tidak lain ya karena sebab ya ulah kita sendiri ya. Kurang merawat atau apa ya. Sama, maka yang datangnya nikmat ya, diberi kesehatan kita jaga terus-menerus. Jangan sampai ya karena ulah kita nggak menjaga nikmat ini, akhirnya diganti dengan sakit, diuji dengan sakit. Nah, meskipun sebenarnya sakit itu adalah juga rahmat ya, belas kasih ya. Karena dengan sakit itu sendiri
Allah mengampuni banyak dosa-dosa kita ketika kita bisa bersabar. Diberi sakit, kita bersabar, itu Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Itu juga termasuk salah satu cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Itu nikmat kita jaga. Kesehatan itu kita jaga. Dan nikmat yang paling terbesar, nikmat yang paling agung, nikmat nomor apa? Nikmat Islam, ya, nikmat iman. Kita diberi iman, mau beriman, mau percaya kepada Allah, mau percaya kepada Nabi Muhammad, mau percaya pada hari akhir, percaya pahala, percaya hal-hal yang gaib. Apa yang akan datang nanti adalah nikmat dari Allah Ta'ala, pemberian dari Allah Ta'ala. Kalau bukan pemberian dari Allah Ta'ala, ya Allah tidak akan memberikan nikmat tersebut. Meskipun orang tersebut ya, mungkin hidup bersama Nabi Muhammad SAW, meskipun dia termasuk orang dekatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak nih orang-orang Quraisy ya, masih kerabat Nabi tetapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak contohnya. Abu Jahal ya, termasuk orang yang sebenarnya dia itu pintar. Abu Jahal itu diartikan dalam bahasa kita bapaknya kebodohan. Abu Jahal sebenarnya namanya bukan Abu Jahal, namanya Abdul Hakam, bapaknya kebijaksanaan. Dia orang yang pintar dan bijaksana. Ketika datang Al-Quran, mendengar bacaan Quran, Nabi membacakan, dia itu betul-betul paham dan dia meyakini, akhirnya yakin bahwa yang dibaca Nabi itu bukan hal yang bohong, hal yang sangat benar, al-bayyinah, kejelasan yang sangat benar, yang sangat terang. Akan tapi ya kecentok karena hasad, ya, kecentok karena rasa iri. Kenapa kok tidak aku saja yang mendapatkan Al-Quran? Kenapa kok Nabi Muhammad yang dapat? Akhirnya tidak jadi beriman karena itu. Dan banyak sekali pemuka-pemuka Quraisy yang sebenarnya mereka itu orang-orang yang pintar, bisa mengetahui kebenaran Al-Quran, tahu benarnya Al-Quran, tapi mereka tidak beriman karena tidak mendapatkan karunia iman dari Allah Ta'ala. Maka sabda Rasulullah SAW mengatakan ya, nikmat iman itu hanya Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang Allah Ta'ala sayangi saja. Titik. Sedangkan nikmat harta, nikmat kekayaan itu Allah Ta'ala berikan kepada semua manusia. Baik yang Allah Ta'ala sayangi orang-orang yang beriman, maupun yang Allah Ta'ala murkai orang-orang kafir, Allah Ta'ala berikan kepada mereka sesuai jatahnya masing-masing. Karena jatah rezeki kita tidak lain jatah oleh Allah Ta'ala ya. Nah, diulang-ulang mungkin ya, dalam hadis dengan jelas ya, ketika kita berumur 120 hari dalam janin, itu Allah Ta'ala mengirim malaikat. Di 40 hari pertama dalam janin kita masih berupa air mani, kemudian 40 hari berikutnya berupa segumpal darah, 40 hari berikutnya berupa seerat daging. Nah, setelah itu Allah mengirim malaikat meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Karena ibu-ibu ketika hamil bisa merasakan gerakan janin ya ketika berumur 4 bulanan gitu. Harus betul. Kalau tering ngertas gitu, tering pengalaman. Ibu-ibu sing ngertas ya niku. Itu setelah umur 4 bulan. Kenapa? Setelah umur 4 bulan 120 hari Allah meniupkan ruh ke dalam janin tersebut sehingga bisa mulai gerak-gerak janin. Ada rohnya. Pada waktu itu juga wayu maru bi arba'i kalimatin bikat birizkihi, menentukan rizkinya seberapa, wa ajalihi dan ajalnya kapan meninggal, wa amalihi dan amalannya apa yang dia kerjakan, wa syaqiyun aw sa'idun dan menentukan tempat akhirnya nanti di surga atau di neraka. Syaqiyun celaka di neraka, aw sa'idun bahagia di dalam
neraka. Sudah Allah Ta'ala tetapkan ketika kita berumur 120 hari dalam janin ibu kita. Itu yang mengatakan Nabi Muhammad SAW. Artinya jatah rizki pertama sudah Allah Ta'ala jatah semuanya sesuai jatah masing-masing. Artinya kalau orang meyakini ini, ya dia di dunia hanya punya kewajiban ikhtiar, ya, berusaha. Masalah hasil sudah serahkan kepada Allah Ta'ala. Karena Allah dan jatah kita semuanya, jatahnya seberapa? Kita cuma diperintahkan ikhtiar, berusaha untuk mendapatkan rezeki. Masalah hasil, berapa yang kita dapatkan, yang kita hasilkan, itu sudah Allah Ta'ala tentukan ketika kita belum lahir itu. Nah, kalau kita benar-benar yakin, ya kita lebih bisa menerima, gitu. Gampang menerima, tidak gampang iri ketika melihat orang yang diberi lebih atau sebaliknya. Itu orang kalau benar-benar yakin bisa meyakini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikmat Allah Ta'ala berikan pada semuanya. Akan tapi nikmat iman hanya Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang Allah Ta'ala sayangi saja. Maka harus kita jaga nikmat iman ini, jangan sampai kita biarkan. Bagaimana menjaga iman? Ya, tidak lain, ya, kita terus-menerus makin bertakwa. Kita terus-menerus menjalankan istiqomah dalam menjalankan ketaatan. Itu kita, bukti kita menjaga iman kita. Banyak bersyukur. Salah satu wujud syukur kita, selain, ya, karena wujud syukur, ya, bersyukur itu kalau ulama mengatakan itu terbagi menjadi 3. Mengucapkan alhamdulillah, kemudian mengakui datangnya nikmat dari Allah Ta'ala, ketiga menggunakan nikmat ini untuk ketaatan, menggunakan nikmat tersebut untuk makin baik kepada Allah Ta'ala. Dan ini yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya. Nabi Muhammad dengan banyak anugerah, banyak pemberian karunia dari Allah Ta'ala. Beliau dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan termasuk Nabi yang paling mulia di antara para nabi. Beliau diampuni dosa-dosanya, dijaga dari maksiat, dijamin masuk surga. Nabi kemudian tidak santai-santai. Beliau buktikan wujud syukurnya dengan makin taat, makin banyak amal ibadahnya. Contohnya suatu saat istrinya Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau menanyakan karena kasihan kepada Nabi. Telapak kaki Nabi itu pecah-pecah karena ketika sholat malam, Nabi sholat malam itu sholatnya lama sekali. Di hampir tiap malam beliau sholat itu sholatnya setengah malam. Jadi kalau beliau sehari habis Isya, ya, kemudian bangun sekitar jam 11-12 bangun sholat malam sampai subuh. Dan berdirinya tidak hanya sebentar-sebentar. Pernah suatu saat sahabat Nabi ikut sholat di samping Nabi. Kemudian Nabi membaca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai selesai. Al-Baqarah, gitu. Kita sebentar Al-Baqarah. Nek Anas, atas, gitu. Cepat, gitu Anas. Ini Al-Baqarah 3 juz, 10 lembar, 10 lembar, 20 lembar lebih, 4 atau berapa, sekitar 24 lembar. Sahabat tadi sedikit kecewa jadi Pak, dadak jamaah Nabi ngopo. Dia berharap selesai Al-Baqarah rukuk, tidak, ternyata Nabi melanjutkan surat Ali Imran berikutnya. Dibaca sampai selesai. Ya Allah, muga rampung Ali Imran rukuk. Belum, lanjut An-Nisa 5 juz beliau baca, 6 juz beliau baca. Subhanallah. Berdiri dalam satu berdiri. Makanya tidak tanya, karena berdiri yang sangat lama, telapak kaki Nabi ini pecah-pecah karena berdiri lama, berdiri pada waktu sholat malam. Ini sholat tarawih paling damai berapa jam di sini?
Dicoba nggih sak rakaat Al-Baqarah. Nggih betul Al-Baqarah ya, yang surat-surat panjang yang lainnya nggih. Kesuwen nggih. Belum baik bubar. Ya, tidak harus seperti itu Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad karena itu Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, engkau ini diampuni dosa-dosamu, dijaga dari perbuatan dosa, dijamin masuk surga. Kenapa masih beribadah segininya? Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, afala aku abdan syakura. Hai Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Afala aku abdan syakura. Syakur itu bukan bersyukur, orang yang selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Artinya Nabi di sini memberikan contoh kepada kita semuanya, mewujudkan rasa syukurnya itu dengan menambah amal ibadahnya, dengan makin taat kepada Allah. Sama, kita banyak diberi rezeki, banyak nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita, diberikan kesehatan, keluarga semua sehat, diberikan kemakmuran, itu kita syukuri dengan makin taat kepada Allah Ta'ala. Amalan-amalan kewajibannya kita jaga, kita perbaiki terus. Kemudian amal-amal ibadah sunnahnya juga kita tambah, baca Al-Qur'annya, sholat-sholat sunnah, sholat-sholat rawatibnya, sholat malamnya gitu. Niki pun biasa malam gitu, pun biasa gitu. Sholat malam pas Ramadan ya, biasanya sholat taraweh gitu. Nah, di luar Ramadan sholat betul. Sholat salah gitu. Sholat malam itu tidak harus banyak-banyak gitu. Minimal usahakan rutin tiap malam. Usahakan rutin tiap malam. Minimal 1 rakaat saja, witir aja. Tidak kuat 11 rakaat, ya 9 rakaat. Nggak kuat 7 rakaat, nggak kuat 5, 3, 1 nggak apa-apa. Itu sudah sholat malam. Kita jaga. Apa? Ya sebagai wujud syukur kita kepada Allah Ta'ala. Malamnya kita isi dengan ibadah sholat malam yang itu dicontohkan Nabi setiap malam sholat malam. Kita tiru itu. Kalau ada sahabat Nabi pernah diwasiati Nabi, karena Nabi tahu iki sahabatku iki nek bangun tidur mesti pas subuh, nggak bisa sebelum subuh. Maka Nabi berwasiat kepada sahabat tadi, kamu sebelum tidur jangan lupa witir dulu 1 atau 3 rakaat. Salat 3 rakaat dulu baru tidur. Karena apa? Nabi tahu mesti nek subuh mesti keringan. Bangun pas subuhan seperti itu. Kita sama. Kalau kita tahu nanti mungkin tidur malam ya, nek subuh mungkin mepet-mepet lah, kita sholat terlebih dahulu sebelum tidur. 3 rakaat, kalau tidak 1 rakaat ya. Kalau bisa lebih ya alhamdulillah. Itu kita praktekkan dalam keseharian kita ya, menambah amal ibadah kita. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh lagi. Nabi Muhammad itu selain berpuasa penuh di bulan Ramadan, beliau juga hampir berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Saat ini di bulan Sya'ban ya, pas 15 Sya'ban sekarang. Itu Nabi di bulan Sya'ban bisa dikatakan beliau puasa penuh di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang banyak manusia lalaikan. Karena di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kalau Ramadan mereka dah tahu fadilahnya, mereka akan bersemangat dalam ibadah, akan bersama dalam amal kebaikan. Bulan Rajab mereka ingat Isra Mi'raj, amal salatnya dia perbaiki. Akan tapi bulan Sya'ban banyak yang melupakan, biasa-biasa saja. Padahal bulan Sya'ban itu adalah bulan yang mana amalan-amalan hamba akan terus dilaporkan oleh malaikat, dibawa naik kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi Muhammad berpuasa kenapa? Nabi Muhammad berpuasa karena ingin dilaporkan kepada Allah Ta'ala dalam keadaan berbuat baik, dalam keadaan menjalankan ketaatan. Sahabat Nabi ada yang meniru, akan tapi sahabat ini tidak kuat puasa, harus banyak minum, tidak kuat berpuasa.
Akan tapi sahabat Nabi ini biasa membaca Al-Quran. Beliau seorang pedagang, buka toko. Ketika masuk bulan Sya'ban, beliau tutup warungnya, tokonya. Sampai akhir Ramadan beliau tutup. Untuk apa? Dia gunakan untuk membaca Al-Quran terus menerus. Subhanallah. Ini sakitnya kok betul ini. Bulan Sya'ban tutup mendeksik cuti 2 bulan. Gak bisa, apa gak bisa gitu. Minimal kita makin perbanyak. Ya kita kerja niatkan ibadah dari urip terus seperti itu, niatkan. Kemudian ya memperbanyak tenis ya pingpong gitu, sambil zikir gitu, nyemes sambil Allahu Akbar. Kalau zikir subhanallah gitu, ganjarannya kata gitu. Dia lagu bengok-bengok sore ada zikirnya, nah itu sudah ganjaran. Zikir subhanallah walhamdulillah Allah, itu sudah termasuk amalan yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan. Itu kita praktekkan dalam keseharian kita. Dalam kenapa? Ya kita dilaporkan tuh meskipun dalam keadaan olahraga ya ada zikirnya. Dilaporkan malaikat ya kita berzikir ya, seperti itu. Kita apapun ya, mau berzikir, memperbanyak zikir, banyak amal, membaca Al-Quran, banyak membantu orang, banyak menolong orang, apapun kebaikan itu intinya bulan Sya'ban agar kita dilaporkan kepada Allah itu dalam keadaan mengamalkan perbuatan kebaikan. Lagi remen gini dilaporkan pas saya salah gini remen gini. Nonton lagi. Masa pas dilaporkan pas salah gitu. Ya jadi laporan gitu. Nah, maka Nabi Muhammad sama ketika di bulan Sya'ban beliau memperbanyak puasa karena ingin dilaporkan dalam keadaan menjalankan ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini ya tidak lain ya, puasa itu amalan yang sangat besar ganjarannya, tidak ada batasannya. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Ibadah puasa itu disempurnakan ganjarannya, pahalanya bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Allah memberikan seorang hamba pahala puasa itu enggak ada batasannya. Karena ibadah puasa itu hanya antara hamba dengan Allah Ta'ala. Gitu. Kita mungkin di hadapan orang bilang saya puasa, tapi pas sendiri ya bisa makan bisa minum. Nah, gitu. Nggak ada orang ngakunya puasa tapi belakang bisa makan bisa minum. Akan tapi kalau orang benar-benar berpuasa ya, dia sendiri nggak sendiri ya berpuasa kepada Allah Ta'ala. Yang tahu Allah Ta'ala. Kalau orang sholat ya kita aku sholat loh, kita takbir kita sholat. Orang bisa melihat. Akan tapi ibadah puasa itu antara hamba dengan Allah Ta'ala langsung. Maka amal ibadah puasa sangat besar sekali ganjarannya. Itu kita perbanyak amal kebaikan kita, dan kita ya menjam untuk bulan Ramadan depan kita bersiap-siap ya dengan memperbanyak amal kebaikan agar kita nanti di bulan Ramadan itu sudah panas paribahasane nggih. Kita awali dari sekarang memperbanyak amal kebaikan, kita panasi nggih, kita panasi namanya nggih. Biar nanti ketika masuk bulan Ramadan kita bisa lebih memperbanyak amal ketaatan, amal kebaikan kepada di hadapan Allah Ta'ala nanti. Karena kebanyakan orang-orang ketika melewati bulan Ramadan itu semua pasti dimudahkan untuk menjalankan ketaatan, dimudahkan untuk berbuat baik, itu pasti. Masuk bulan Ramadan itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Pintu-pintu surga Allah Ta'ala buka lebar, neraka Allah Ta'ala tutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah, itu menunjukkan bahwa orang-orang pada waktu itu dimudahkan untuk berbuat baik, berbuat amal ketaatan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa melewati Ramadan depan, ya bisa mendapatkan bulan Ramadan tahun ini, dan kita bisa melewatinya dengan menjalankan ketaatan. Ya.
Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi. Rahima anfu rajulin, rahima anfu rajulin, rahima anfu rajulin. Rugi orang itu, rugi orang itu, rugi orang itu. Siapa? Orang yang melewati bulan Ramadan akan tetapi belum bersih dari dosa-dosanya. Maka kita perhatikan, di antara yang harus kita perhatikan adalah ucapan kita. Rasul SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur," barang siapa yang belum meninggalkan ucapan bohong, wal amala bi, dan perbuatan bohong, falaisa lillahi hajah ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak perlu lagi akan puasanya. Allah tidak menerima ibadah puasanya kalau hamba masih berbohong, masih beramal perbuatan bohong. Kita perhatikan ya. Kalau saya dulu sempat dengar nek ngapus itu kayak sego sayur gitu. Coba sego jangan apa pun gitu, sego jangan apa. Mungkin nek orang-orang udah biasa gitu. Orang-orang pejabat biasanya nek gampang umbar-umbar janji gitu. Akan tapi sedikit yang dilaksanakan. Maka tidak, jangan seperti itu. Ucapan yang kita ucapkan, kita tunaikan, kita sempurnakan. Kita berjanji ya kita selesaikan janjinya. Kita berucap ya berucap yang betul, yang jangan berdusta. Kita jaga, karena apa? Itu sangat memberikan efek kepada ibadah puasa kita semuanya. Mungkin saya kira saya cukupkan di sana 10-an menit ya. Dan apa yang kita kaji pada malam hari ini memberikan banyak manfaat pada kita semuanya ya. Bila ada salahnya saya mohon maaf, bila ada benar datang dari Allah Ta'ala ya. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.